kenapa BDS itu ada, kenapa gerakan ini ada. Karena dia ingin melawan. Nah, melawan apa? Ada 3 minimal. Yang pertama adalah settler colonialism. Jadi pendudukan kolonialisme Israel yang berjalan saat ini, ya, ini memenuhi segala bentuk, segala definisi, segala textbook definition terkait kolonialisme. Dikarenakan kita bisa mengetahui bagaimana Israel dengan pendudukan terhadap tanah yang bukan dimilikinya sesuai hukum internasional, itu menduduki sebuah tanah dan memasukkan populasi yang dia pilih untuk menduduki tanah tersebut. Nanti penjelasannya kita akan bisa mungkin dengar lebih dalam dari Bang Usman ya, karena kita minta beliau menjelaskan tentang apartheid. Nah, bukan hanya pendudukan ya dengan mencaplok tanah yang tidak berhak untuk dicaploknya atau didudukinya, tetapi juga mentransfer populasi yang dia pilih, yang dia favoritkan gitu, Israel favoritkan untuk menempati wilayah pendudukan tersebut, tetapi juga tidak cukup di situ, tetapi menerapkan sistem hak ganda, bisa dibilang gitu ya. Jadi seakan-akan ada yang punya hak penuh, ada yang punya hak setengah. Ada warga kelas 1, ada warga kelas 2. Itu yang dinamakan dengan apartheid, yang ini adalah poin kedua yang merupakan poin perlawanan dari BDS. Kemudian yang ketiga, dan ini karena tadi ya teman-teman tahu ya, pembedaan hak ini tentunya dikenal dengan istilah lain yaitu diskriminasi. Kemudian yang ketiga yaitu terkait hak para warga Palestina yang punya ikatan sejarah dengan tanahnya sendiri untuk kembali ke tanah airnya. Atau yang dikenal dalam istilah hukum internasional itu right of return ya, atau hak untuk kembali. Dikarenakan mereka-mereka yang keturunan Palestina tahun 48, ya, ini mereka memang memiliki koneksi langsung dengan tanah-tanah yang saat ini berada di dalam wilayah Israel. Nah, ini diperjuangkan juga oleh kita, oleh gerakan BDS sebagai bentuk perjuangan ketiga ya tadi, nomor 3, yaitu hak untuk kembalinya bangsa Palestina yang terkoneksi kepada tanah mereka, ya, memiliki hubungan sejarah, yang memiliki kepemilikan, yang memiliki hak terhadap tanah mereka. Dan kata kunci yang beliau sebutkan itu juga selain tadi tujuan-tujuannya, bagaimana BDS itu punya tujuan perlawanan, karena ini bukan hanya gerakan simpati. Jadi teman-teman, gerakan BDS itu memang bukan hanya gerakan membantu, gerakan simpati, bukan hanya gerakan solidaritas, tapi di situ ada perlawanan. Jadi ada satu target yang ingin kita koreksi, ada satu target yang ingin kita lawan, ingin kita perbaiki. Jadi bukan hanya rasa simpati, bukan hanya rasa empati yang kita tumbuhkan, tetapi juga di samping itu adalah ada dasar perlawanan yang kita jadikan dasar dari gerakan. Dan salah satu latar belakang sejarah gerakan BDS ini bisa muncul adalah inspirasi dari gerakan boikot terhadap apartheid di Afrika Selatan. Karena kita sama-sama tahu ketika Afrika Selatan menerapkan rezim apartheid, yaitu segregasi ya, antara warga, di mana mereka warga kulit hitam dengan warga kulit putih. Itu semua yang dipertontonkan secara telanjang di hadapan dunia, bagaimana segregasi itu berjalan di Afrika Selatan dan dijalankan secara sistematis dan legal oleh pemerintah Afrika Selatan saat itu, rezim apartheid. Ini semua menimbulkan reaksi bukan hanya di dalam Afrika Selatan tentunya, tetapi juga masyarakat dunia. Dan salah satu bentuk respon dari masyarakat dunia untuk menekan rezim Afrika Selatan untuk menghentikan apartheid adalah dengan cara boikot. Dan boikot ini bahkan sampai salah satu targetnya itu Fuji ya. Jadi semua korporasi, brand, perusahaan yang dianggap melanggengkan rezim apartheid Afrika Selatan saat itu disuruhkan untuk diboikot. Dan dengan tekanan yang begitu besar dari masyarakat internasional, dengan salah satu caranya yaitu adalah boikot, maka kita lihat hari ini. Kita mungkin nggak tahu siapa sih pemimpin Afrika Selatan di rezim apartheid. Tapi kita sama-sama tahu Nelson Mandela. Kita mungkin gak kenal siapa sih pencetus rezim apartheid. Tapi kita kenal Nelson Mandela.
Jadi perlawanan ini perlawanan terhadap diskriminasi, terhadap marginalisasi, perlawanan terhadap bentuk kolonialisme. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap sejarah terutama, dan juga tentunya bukan hanya itu, ya tentunya kita juga tidak lupa memang. Kita berangkat dari simpati dan keinginan untuk menolong dan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Saya tahan dulu ya terkait yang deklarasi atau pendirian BDS Indonesia ini, karena sekali lagi ini konteksnya invasi Israel terhadap jalur Gaza di tahun 2021. Yang mana saat itu ya memang invasi dan banyak korban berjatuhan, tapi dalam skala yang jauh lebih kecil ya daripada yang terjadi pada hari ini. Artinya dengan kata lain, yang terjadi di hari ini di jalur Gaza berada di skala yang paling buruk sepanjang sejarah Palestina. Sehingga sebagaimana kita ikuti berita beberapa pekan ini, bahwa kita sering mendengar satu kata lain yang itu disebut dengan genosida. Kenapa kita sekarang temanya bukan hanya mengakhiri apartheid, tetapi juga menghentikan genosida? Karena ini bukan hanya genosida yang masa lampau. Ini adalah genosida yang saat ini kita sedang duduk di sini, rekan-rekan, sedang bersender di gedung ini. Genosida ini berlangsung. Ketika saya berdiri di sini, ketika kita menghirup nafas Indonesia ini, genosida sedang berlangsung. Genosida yang terus berlangsung untuk membantai dan menghabisi dan bahkan membersihkan wilayah Gaza dari orang-orang Palestina. Ini tidak disembunyikan oleh Israel niatan tersebut dan terus berjalan sampai detik ini. Oleh karena itu ini juga menjadi prioritas gerakan BDS pada bulan-bulan terakhir ini dan sampai hari ini sejak terjadinya invasi Israel di 2023 di Oktober. Maka kita juga perlu memahami dan nanti di sesi siang akan kita dengarkan bagaimana genosida itu sebenarnya seperti apa kejahatannya, seperti apa pembuktiannya, dan kita lihat bagaimana untuk menghentikan itu sampai Afrika Selatan yang dulu punya sejarah kelam apartheid akhirnya berdiri paling depan untuk menyeret Israel gitu ya di ICJ supaya setidaknya Mahkamah Internasional diharapkan ya sebelumnya waktu itu diharapkan bisa menghentikan operasi militer Israel. Walaupun kita akhirnya mengetahui hasilnya. Hasilnya walaupun ICJ menghimbau dan mengarahkan Israel untuk mencegah genosida dan seterusnya, tidak ada sama sekali arahan atau perintah atau fatwa untuk menghentikan operasi militer Israel di pengadilan internasional. Oleh karena itu ini adalah prioritas nomor 1 di hari ini kita berkumpul. Kita ingin pembantaian berakhir. Dan ini berlangsung tiap hari, di setiap titik. Satu titik selesai 100 orang, besok 100 orang lagi dipanen, dibantai. Besok itu selesai, lusa 100 orang lagi dibantai. Semakin ke selatan, semakin cepat. Semakin ke selatan, nyawa yang melayang semakin banyak. Jadi rekan-rekan, para hadirin, saudara-saudari yang kami hormati dan kami banggakan, inilah tujuan kami, inilah yang menjadi pikiran dan latar belakang kami. Kita berkumpul di sini supaya di tengah segala mungkin hiruk pikuk di luar ruangan ini, di tengah segala hiruk pikuk di Indonesia pada hari ini, kita masih berupaya untuk memperjuangkan berhentinya genosida di Palestina terutama di jalur Gaza.